Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Winsa BKI B5 bersama saya Naimah Saidatul Amalia yang akan mempresentasikan tentang apa itu konsep dasar dari filsafat dakwah. Perlu kalian tahu ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat dakwah. Yang kedua, tentang apa saja ilmu-ilmu yang berkaitan tentang filsafat dakwah. Dan yang ketiga, tentang objek kajian dari filsafat dakwah itu sendiri. Biar gak sahabat kan teman-teman, let's go check it out! Oke, langsung masuk aja ya ke tentang konsep filsafat dakwah. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang apa itu filsafat dakwah yang sebenarnya, kita coba cari tahu dulu tentang apa sih itu filsafat dan apa itu dakwah. What is filsafat? Jadi, filsafat itu pada awalnya berasal dari bahasa Inggris filosofi dan bahasa Yunani philosophia yang mempunyai makna arti yang sama, yaitu cinta dan juga kebijaksanaan. Sedangkan secara istilahnya itu berarti ilmu yang mencoba untuk menjawab masalah-masalah yang mana tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena masalah tersebut itu di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Jadi kalau lebih ringkasnya itu, filsafat itu menyuruh kita belajar kritis mengenai suatu hal gitu. Nah, yang kedua itu tentang dakwah. Jadi, dakwah itu apa sih? Dakwah itu suatu proses islamisasi di mana berupaya mempertahankan keislaman setiap manusia yang pada hakikatnya jika sudah beragama Islam, dan juga mengupayakan orang yang ingkar terhadap Islam agar kembali meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi kita perlu garis bawahi ya bahwasanya dakwah dalam Islam ini tidak dakwah yang mengekang, karena pada hakikatnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin nih teman-teman. Kemudian jika kita hubungkan tentang apa itu filsafat dakwah, di sini ada dua pendapat ya teman-teman. Tetapi aku ambil pendapatnya Sukriyadi Sambas, yang mana mengatakan bahwa filsafat dakwah itu adalah aktualisasi imani manusia dengan agama Islam, yang mana Allah dan juga lingkungan dunianya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan seperti pendapatnya Sulistianto, yang mengatakan bahwasanya filsafat itu cabang dari filsafat Islam yang secara khusus membicarakan mengenai hakikat dan juga tujuan dakwah, epistemologi dan aksiologi dakwah. Kemudian ada itu aku tandai warna kuning ya. Ini bukan warna partai ya teman-teman. Ini kuning ini ada sebuah filosofinya yang mana menggambarkan sebuah optimisme seseorang. Di situ ada warning atau peringatan tentang filsafat dakwah. Yang mana maksud aku di sini itu penjelasan tentang filsafat dakwah sebenarnya. Jadi filsafat dakwah itu mengandung 3 poin penting, seperti ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi dakwah. Yang pertama kita akan belajar tentang ontologi. Jadi ontologi itu merupakan pemahaman atau pengajian tentang wujud hakikat dakwah Islam dalam pengaji problem ontologis dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah selain ilmu lainnya. Sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut, ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya berada atau yang ada, dan juga kata logos yang mempunyai arti sebuah ilmu. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa ontologi itu ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Jadi kalau kita hubungkan ontologi dakwah itu apa? Sebuah konsep yang berkaitan dengan pemahaman tentang eksistensi, tujuan, makna dakwah dalam Islam. Kalau secara sederhananya sih, ontologi dakwah itu membahas tentang hakikatnya dan juga realitas dakwah sebagai bagian dari kehidupan umat Islam, serta posisinya dalam mencapai tujuan agama. Yang mana ini juga mencakup pemahaman tentang esensi dakwah, peran dakwah dalam memperjuangkan kebenaran, serta bagaimana sih dakwah itu dapat dijalankan secara efektif dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam. Jadi untuk peta konsepnya ini nggak aku tulis semuanya ya teman-teman, aku lebih suka menerangkannya gitu. Untuk yang kedua itu ada epistemologi. Sebelumnya epistemologi juga sama. Epistemologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani,
yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan juga logos yang berarti ilmu, ulasan, serta teori. Nah, epistemologi ini termasuk cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat, asal, karakter, serta jenis perbuatan. Ada salah satu lansiran dari Ahmad Haris Zubair yang namanya juga sama dengan bapak dosen saya pengampu, Pak Haris, yang mana berpendapat epistemologi ini merupakan suatu ilmu yang secara khusus itu mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Jadi contoh dari epistemologi dakwah itu seperti ini. Seseorang yang menginginkan kekuatan maka akan menghubungkan sikap dan juga kegiatannya itu dengan nilai sentral. Maksudnya nilai sentral itu nilai utama, yang mana umpamanya zikir-zikir khusus yang berkaitan dengan keyakinan pada Tuhan. Nah, nilai sentral itulah yang menjadikan motivasi untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Nah, kalau kita pelajari tadi dari pengertian epistemologi dapat dikaitkan dengan dakwah, maka epistemologi dakwah itu lebih otentik atau lebih terkenalnya dengan nilai-nilai dakwah, yaitu nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga yaitu tentang aksiologi dakwah. Aksiologi itu apa sih? Aksiologi itu merupakan sebuah teori tentang nilai yang dalam kaitannya dengan ilmu dakwah yang secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran tentang teologis Islam. Maka nilai kebenaran itu lebih menjadi mendasar, yang mana merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Jadi lebih mudahnya kita pahami bahwasanya aksiologi itu salah satu cabang filsafat ilmu yang mana mempertanyakan bagaimana manusia itu menggunakan ilmunya. Nah, sebelumnya ada sedikit pendapat mengenai aksiologi ini, yang mana aksiologi ini itu pertama kali diperkenalkan oleh Paul Lapie, yaitu seorang ahli filsafat yang mengatakan bahwasanya aksiologi itu adalah suatu bidang yang menyelidiki tentang nilai-nilai value. Tetapi ini berbeda pendapat dengan yang dikatakan oleh Braimut yang mengatakan bahwa aksiologi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang mana yang pertama ada moral conduct, yaitu tindakan moral. Yang kedua ada aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang mana melahirkan sebuah estetika. Ya, yang ketiga itu ada socio-political life atau kehidupan sosial politik. Di sini kita bisa pahami ya tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Sedangkan untuk tujuan filsafat dakwah itu ada banyak sekali, tetapi aku ini lebih mengutip kepada pendapatnya Sukriya Sambas yang mengatakan bahwa tujuan dakwah itu ada 5. Yang pertama itu memberikan landasan sekaligus menggerakkan proses dakwah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan juga Sunnah sebagai objektivitas dan juga profesional. Yang kedua yaitu untuk melakukan kritik dan juga koreksi terhadap proses dakwah Islam sekaligus mengevaluasinya. Yang ketiga yaitu menegakkan kebenaran sekaligus keadilan di atas tauhidullah dan juga tauhid risalah. Yang keempat yaitu untuk mensyukuri nikmat akal dengan menerangkan sesuai fungsi dan juga bentuknya. Yang kelima itu upaya untuk menyempurnakan jiwa manusia baik dari sudut teoritis maupun praktis. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya filsafat dakwah itu ilmu yang bagaimana sih? Filsafat dakwah itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah, baik itu berupa tujuan dakwah, mengapa dakwah itu diperlukan, proses komunikasi dan transformasi ajarannya, dan yang ketiga yaitu nilai-nilai Islam untuk mengubah keyakinan, sikap dan juga perilaku seseorang, dan juga sebagai respons seseorang terhadap dakwah yang disampaikan dai dan juga mubalik, sehingga orang-orang yang didakwahi itu dapat menjadi seseorang yang lebih baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam kita. Sekian dari saya, sampai jumpa, terima kasih.